Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah menjelaskan bahwasanya anak tangga yang pertama yang menjadikan diri kita dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah yaitu adalah ketika kita senantiasa mensucikan diri kita dari perkara hadas dan perkara najis. Dan ini sudah kita sampaikan panjang lebar pada pertemuan kita yang lalu. Sekarang mari kita mengkaji dan sekarang mari kita membahas anak tangga yang kedua. Anak tangga yang kedua yang menjadikan seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pada halaman bukunya, halaman yang ke-15. Yaitu ketika kita mendapati dan menjumpai pada surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertobat, lagi mencintai orang yang mensucikan diri. Pada dalil inilah akhirnya kita mengetahui betul bahwasanya termasuk orang yang Allah sangat cintai. Dan Allah pantaskan mereka untuk menjemput dan meraih rahmatnya Allah dan ridhanya Allah adalah mereka yang bertaubat. Sebelum kita terangkan panjang lebar, saya akan menyampaikan muqaddimah dulu. Tentunya kita paham betul bahwasanya manusia itu sangat lekat atau sangat identik dengan dosa. Ya, karena memang pada dasarnya Allah ketika menciptakan kita, Allah tahu bahwasanya manusia itu akan banyak melakukan dosa. Bukankah para malaikat ketika mengetahui bahwasanya Allah akan menciptakan manusia, para malaikat lalu berkata kepada Allah, apakah engkau akan ciptakan makhluk yang akan mengalirkan darah, lalu berbuat kerusakan? Malaikat saja yang ilmunya terbatas, tidak sebagaimana ilmu yang tiada batas yang dimiliki oleh Allah, itu pun tahu bahwasanya manusia itu akan berbuat kerusakan dan akan berbuat mengalirkan darah. Apalagi Allah itu tahu. Tapi disitulah kemudian kita harus paham kenapa Allah itu tetap menciptakan kita, manusia, walaupun Allah tahu bahwasanya manusia itu identik dengan berbagai macam kemaksiatan, mengalirkan darah, dan mereka adalah makhluk yang terus berbuat kerusakan, karena memang yang dicari oleh Allah dalam kehidupan manusia itu bukan manusia yang bersih dari dosa. Dan Allah tidak mencari manusia yang mereka bersih dari kemaksiatan. Tapi yang dicari oleh Allah dalam kehidupan ini ketika Allah itu menciptakan manusia, ketika Allah tahu manusia itu pasti berbuat dosa dan kemaksiatan, yang dicari oleh Allah yaitu adalah manusia yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Lalu mereka akan mendapatkan rahmat disebabkan taubat yang mereka berikan di jalan Allah. Allah itu kalau mencari makhluk, bahwasanya makhluk yang Allah cari itu adalah makhluk yang tidak pernah melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan, Allah cukup menciptakan malaikat karena malaikat tidak pernah berbuat kemaksiatan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah itu mensifati malaikat itu selalu melakukan apa yang diperintahkan dan tidak pernah bermaksiat apa yang diperintahkan kepada mereka. Kalau Allah itu memang dalam kehidupan kita, yang dicari oleh Allah itu hanyalah manusia, hanyalah makhluk yang tidak berbuat dosa dan kemaksiatan, maka cukuplah Allah itu menciptakan malaikat dan tidak perlu menciptakan manusia. Tapi kenapa Allah sudah menciptakan malaikat yang hakikatnya, karakternya malaikat tidak pernah berbuat dosa dan kemaksiatan, sedikit pun walaupun setitik noda, mereka tidak pernah berbuat kemaksiatan. Kemudian Allah tetap menciptakan manusia. Sekali lagi, Allah itu tidak mencari manusia yang bersih dari dosa. Karena Allah tahu mustahil mendapati manusia bersih dari dosa dan kemaksiatan. Karena Allah tahu bahwasanya manusia punya kebutuhan, punya hawa nafsu, dikelilingi oleh setan, yang menjadikan manusia itu pelaku-pelaku dosa dan pelaku kemaksiatan. Walaupun ilmu datang kepada mereka, peringatan datang kepada mereka, nasihat mengalir untuk mereka, tapi manusia itu tetap melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan Allah tahu sebelum Allah menciptakan manusia itu. Tapi memang yang dicari oleh Allah dalam kehidupan kita ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu mencari siapa di antara manusia yang kembali kepada Allah dan bertaubat. Lalu orang yang semacam inilah yang menjadi salah satu hikmah diciptakannya manusia di dalam mereka beribadah dan ketika mereka melakukan kesalahan. Mereka tahu bagaimana bertaubat kepada Allah karena sifat ghafurnya Allah, bahwasanya sifat Allah itu maha pengampun,
tidak akan bisa dimengerti sifat itu kecuali setelah Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia ketika manusia itu berbuat kemaksiatan dan dosa. Inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Inilah bedanya antara khalik dengan makhluk. Sesungguhnya bedanya antara khalik dengan makhluk. Makhluk itu, kalau kita berbuat kebaikan 1000, lalu kita melakukan satu kesalahan, maka manusia dan makhluk itu akan melupakan 1000 kebaikan yang telah kita lakukan. Yang diingat oleh memori mereka adalah satu kesalahan yang kita lakukan di akhir. 1000 kebaikan di awal dilupakan oleh manusia. Itulah makhluk. Tapi beda dengan Allah. Allah itu kemudian merupakan zat yang apabila manusia itu melakukan 1000 kemaksiatan, lalu menutupnya dengan satu kebaikan yang bernama taubat ketika dia kembali kepada Allah. Setelah mengakui dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan dan dia kerjakan, satu kebaikan taubat itu menghapuskan 1000 kemaksiatan dan dosa yang pernah dia lakukan di sepanjang hidupnya. Itulah Allah. Yang sifat ghafurnya Allah itu melebihi sifat kemarahannya Allah. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Di balik hikmah penciptaan manusia itu sifat ghafurnya Allah itu kelihatan. Kalau Allah menciptakan hanya malaikat, sifat ghafurnya Allah akan begitu sulit untuk difahami. Karena malaikat tidak pernah berbuat dosa untuk meminta ampunan kepada Allah. Tapi dengan adanya manusia, adanya kita, yang kita juga menyadari berapa banyak dosa kita dan kemaksiatan kita. Berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan di balik-balik pintu ketika kita merasa sepi dari pandangan orang. Lalu kita berbuat kemaksiatan dan dosa. Dengan dosa yang mengalir, dengan kemaksiatan yang terus terjadi di antara manusia. Disitulah Allah itu bisa difahami sifat maha ampunnya. Ketika manusia itu bertaubat kepada Allah dan tidak pernah berputus asa untuk menggapai rahmatnya Allah supaya dia diterima penyesalan dan taubatnya kepada Allah. Dan itulah yang kemudian kita harus mengerti. Ya. Makanya Masya Allah, kalau kita kemudian sudah melihat bagaimana sifat ampunannya Allah, makanya kemudian pernah ada sebuah kejadian, ada seorang ulama. Ya, kalau tidak salah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini pernah berjalan ketika akan melaksanakan sholat asar. Ya. Lalu ketika beliau akan melaksanakan sholat asar, lalu beliau menjumpai ada suara gaduh di satu rumah yang akan beliau lewati. Beberapa meter sebelum melewati rumah itu, suara gaduhnya sudah terdengar jelas. Kemarahan seorang ibu kepada anak. Maka Fudail bin Iyad berjalan. Suara gaduh itu terus sampai di telinga beliau. Sampai ketika sudah dekat di rumah sumber kegaduhan, tiba-tiba beliau mendapati pintu rumah terbuka, lalu ada seorang wanita yang sedang menyeret anaknya dan menempatkan anaknya di depan rumah. Lalu ditutup pintu dari dalam. Anak itu menangis, mengetuk-ngetuk pintu terus supaya dibukakan pintunya oleh sang ibu. Mungkin dia melakukan kesalahan yang membuat ibunya marah. Dia mencoba meminta maaf, dia ketuk pintunya sembari dia menangis. Berteriak di dalam teriakannya ketika dia ditempatkan di luar rumah. Dia berharap supaya ibunya membukakan pintu. Fudail bin Iyad ketika melihat kejadian itu, dia melihat anak kecil itu. Dan dia berkata dalam hatinya, apa ya kesalahan anak ini? Lalu kemudian dia lewati anak tersebut. Dan anak itu tetap menangis, mengetuk-ngetuk pintu supaya memelas belas kasihan dari ibunya. Beliau Fudail bin Iyad kemudian sholat. Dan ketika beliau sudah sholat, maka kemudian sudah selesai dengan zikirnya, beliau pulang. Ketika beliau pulang akan melewati jalur yang sama. Dia menjumpai anak itu masih di depan pintu. Dalam kondisi dia mengetuk pintu dan meminta belas kasih dari ibunya supaya dimaafkan. Dan ketika beliau mendekati rumah itu, tiba-tiba kaget. Rumah tersebut dibuka, ibu itu keluar. Mendapati anaknya yang matanya sudah bengkak dengan air mata. Lalu kemudian ibu itu memeluk anak tersebut. Memaafkan anak itu. Dan akhirnya anak itu dimasukkan ke dalam rumah dan ditutup kembali pintu tersebut. Fudail bin Iyad ketika melihat kejadian itu, maka beliau itu tergetar. Lalu kemudian beliau itu sampai akhirnya terdiam, terduduk dia. Lalu kemudian beliau berkata, dan perkataan ini ditulis oleh para ulama. Perkataan beliau, kalaulah seorang ibu saja, sebesar apapun kesalahan seorang ibu,
Hatinya seorang ibu itu lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan anaknya. Kalaulah satu anak yang melakukan kesalahan dan dihujat oleh seluruh penduduk dunia, maka ibu akan berdiri untuk membela kehormatan anaknya walaupun seluruh penduduk bumi itu menghujat anaknya. Karena rahmat yang dimiliki ibu lebih besar daripada kesalahan seorang anak. Lalu Fudail bin Iyad itu berkata, itu baru ibu. Apalagi Allah yang menciptakan ibu, seluruh ibu di atas muka bumi ini dengan seluruh rahmat yang Allah titipkan kepada hati-hati mereka supaya mereka selalu mampu memaafkan anak-anaknya. Apalagi Allah kepada hambanya. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.